Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan artikel yang berjudul Pengaruh Pendinginan Terhadap Sifat Termal Tomat Solanum lycopersicum yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Murad SPMP. Next. Baik, sebelum kami memulai menjelaskan, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Andra Aulia Putri. Yang kedua ada Anissa Hairani. Dan yang ketiga ada Ari Aninda Uswatun Hasanah. Next. Adapun sebaran isi yang akan kami jelaskan, yang pertama yaitu abstrak, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Next. Baik, bagian abstrak akan dijelaskan oleh rekan saya Ari Aninda Uswatun Hasanah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai abstrak dari presentasi kami, yaitu pendinginan adalah suatu cara untuk penanganan pada sayur dan buah karena dapat menahan atau mengurangi penyebab-penyebab pembusukan. Kisaran suhu yang digunakan untuk pendinginan di antara 1 derajat Celcius sampai minus 4 derajat Celcius. Pada suhu-suhu tersebut, pertumbuhan bakteri dan proses geokimia akan terhambat sehingga perubahan yang terjadi pada produk yang disimpan dapat diminimalisir atau diperlambat. Prinsip pendinginan itu sendiri ialah panas dari bahan diserap atau diambil dan digantikan oleh udara yang memiliki tekanan lebih rendah dibandingkan tekanan di dalam sel. Sehingga panas yang ada dalam bahan berkurang dan lama-lama akan berubah menjadi dingin mengikuti suhu udara pendinginan yang digunakan. Buah tomat sendiri baik disimpan pada kondisi suhu 5 dan 10 derajat Celcius serta RH atau kelembaban 55,75 dan 85%. Maka itu presentasi ini dibuat untuk memberikan informasi mengenai pengaruh pendinginan terhadap sifat termal tomat. Next. Metode penelitian pada kali ini yaitu bahan dan alat. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah tomat buah. Peralatan yang digunakan selanjutnya di antara lain adalah jangka sorong digital, gunting, laptop, selotip, sensor suhu, software Picolog Reader, Thermal Property Analyzer KD2 Pro, timbangan digital dengan ketelitian 0,001 gram, unit Climacel, dan thermocouple data logger. Kemudian rancangan percobaan yang dilakukan pada metode eksperimen ini yaitu rancangan acak lengkap atau completely randomized design dengan adanya 2 faktor perlakuan, di antaranya yakni suhu dan RH atau kelembapan, di mana pada setiap kombinasi dari perlakuan akan dilakukan dengan pengulangan sebanyak 3 kali. Pengukuran sifat termal buah tomat selama pendinginan. Sifat termal diukur dengan menggunakan Thermal Analyzer KD2 Pro. Pengukuran yang dilakukan dimulai dengan pemasangan sensor SH01 pada sampel yang kemudian dilanjutkan dengan pendinginan. Dengan pengambilan data. Next. Diagram alir penelitian pada kali ini yaitu pertama mulai, kemudian pengumpulan sampel buah tomat, kemudian pengondisian sampel, kemudian pengaturan RH dengan Climacel dan larutan garam jenuh, kemudian proses pendinginan dengan suhu Climacel, kemudian pengukuran parameter sifat thermal sample, yang dilanjutkan sifat thermal sample selama proses pendinginan, dan perubahan sifat thermal sample selama proses pendinginan. Selesai. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Anissa Hairani. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pendinginan buah tomat. Proses pendinginan dilakukan dengan menggunakan unit climatic chamber atau Climacel. Mesin climatic
chamber Climacel merupakan mesin inkubator yang memiliki kontrol mikroprosesor untuk melakukan perubahan suhu sampel dari 0 sampai 99 derajat Celcius dan kelembaban atau RH dari 10% sampai 95%. Pada percobaan pertama, menunjukkan hasil menampilkan penurunan suhu tomat dari suhu awal rata-rata sebesar 28 derajat Celcius sampai suhu konstan yaitu suhu buah tomat yang mendekati sama dengan suhu ruang pendingin yaitu 5 dan 10 derajat Celcius. Penurunan suhu buah tomat menunjukkan adanya pindah panas dari buah tomat dengan ruang Climacel. Karena panas mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Suhu tomat mengalami penurunan yang besar pada awal pendinginan yang dikarenakan gradien suhu antara produk dan Climacel besar. Kemudian pada pengamatan lanjutan menunjukkan bahwa lama proses pendinginan dipengaruhi oleh suhu proses dan RH ruang. Semakin rendah suhu proses mengakibatkan proses pendinginan semakin lama. Suhu proses 5 derajat Celcius membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan suhu proses 10 derajat Celcius. Semakin tinggi RH ruangan pendinginan, maka waktu pendinginan semakin lama. Kemudian di sini ada sifat termal selama proses pendinginan. Pengukuran sifat termal buah tomat menggunakan alat Thermal Properties Analyzer KD2 Pro dengan sensor 2 jarum tipe SH01. Sensor ini untuk mengukur panas spesifik atau CP, konduktivitas termal atau K, difusivitas termal, dan resistensivitas. Panas spesifik Panas spesifik merupakan sejumlah energi panas untuk mengubah suhu buah tomat sebesar 1 derajat Celcius yang dapat mendeskripsikan neraca kesetimbangan energi dan efisiensi dari proses yang sedang berlangsung. Suhu buah tomat yang semakin menurun mengakibatkan nilai panas spesifik sebuah tomat cenderung menurun. Berdasarkan pengamatan ini, nilai panas spesifik buah tomat cenderung mengalami kenaikan dengan suhu buah tomat yang lebih tinggi. Perubahan ini terjadi karena dipengaruhi oleh kandungan air yang ada pada buah tomat. Kemudian ada konduktivitas termal. Konduktivitas termal merupakan sejumlah panas yang dihantarkan secara konduksi yang melalui ketebalan buah tomat tiap unit waktu dan gradien suhu. Konduktivitas termal juga dipengaruhi oleh suhu yang menyebabkan perubahan nilai konduktivitas termal buah tomat dari awal sampai akhir proses pendinginan. Penurunan suhu buah tomat dapat mengubah nilai konduktivitas termalnya. Perubahan nilai konduktivitas termal buah tomat terhadap penurunan suhunya yang terjadi selama proses pendinginan. Berdasarkan pengamatan, menunjukkan bahwa nilai konduktivitas termal buah tomat selama proses pendinginan cenderung mengalami penurunan seiring dengan suhu buah tomat yang juga mengalami penurunan. Nilai konduktivitas termal sebanding dengan penurunan suhu buah tomat. Semakin turun suhu buah tomat, maka nilai konduktivitas termal semakin rendah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu nilai konduktivitas dan difusivitas termal memiliki hubungan yang sebanding terhadap suhu. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman kami, Andra Aulia Putri. Baik, saya akan menjelaskan dan melanjutkan dari penjelasan rekan saya yang tadi. Yang keempat yaitu ada difusivitas termal. Jadi difusivitas termal selama proses pendinginan dipengaruhi oleh lama waktu pendinginan dengan suhu yang semakin lama semakin menurun. Difusivitas termal dapat dijadikan acuan laju proses untuk mengetahui jumlah energi yang keluar dari dan suhu yang diperlukan agar tidak merusak kualitas buah tomat. Penurunan nilai difusivitas termal buah tomat selama proses pendinginan juga dihubungkan dengan suhu buah tomat yang semakin lama semakin menurun. Berdasarkan pengamatan menunjukkan bahwa nilai difusivitas termal cenderung naik diikuti dengan suhu buah tomat yang juga naik. Penurunan nilai difusivitas termal disebabkan karena nilai konduktivitas menurun.
nilai difusivitas termal berbanding lurus dengan nilai konduktivitas termalnya. Semakin besar nilai konduktivitas termal, maka nilai difusivitas termalnya juga semakin besar. Dan sebaliknya, nilai difusivitas termal yang tinggi diartikan bahwa transfer panas pada produk cepat dan sedikit waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan panas dari produk. Next. Jadi, dapat disimpulkan yang pertama, proses pendinginan dipengaruhi oleh suhu proses dan RH ruang. Semakin rendah suhu proses mengakibatkan proses pendinginan semakin lama. Semakin tinggi RH ruangan pendingin, maka waktu pendinginan juga semakin lama. Yang kedua, penurunan nilai panas spesifik buah tomat selama proses pendinginan berbanding lurus terhadap penurunan kadar airnya. Hal ini diartikan bahwa semakin kecil nilai panas spesifik buah tomat, maka kandungan airnya juga semakin berkurang. Begitupun sebaliknya. Next. Yang ketiga, semakin rendah suhu, maka semakin kecil nilai konduktivitas termal buah tomat. Hal ini disebabkan pada suhu rendah terjadi pengurangan air dari buah tomat, sehingga menyebabkan peningkatan porositas buah tomat. Porositas berpengaruh terhadap nilai konduktivitas termal. Kemudian yang keempat yaitu nilai difusivitas termal berbanding lurus dengan nilai konduktivitas termalnya. Semakin besar nilai konduktivitas termal, maka nilai difusivitas termalnya juga semakin besar, dan sebaliknya. Difusivitas termal meningkat secara linier terhadap peningkatan kadar air karena dipengaruhi peningkatan konduktivitas termal pada kadar air lebih dari 30%. Next. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.